Selamat pagi pemirsa. Predikat hewan yang anggun ternyata tidak hanya melekat pada kucing, tapi juga disandang mamalia bertanduk yang satu ini, rusa. Nah, kalau mau berinteraksi langsung dengan hewan gesit ini, datang saja ke penangkarannya di Ranca Upas, Ciwidey, Jawa Barat. Berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, udara sejuk khas alam pegunungan langsung terasa saat pinjakan kaki di sini. Selain itu, ada 24 ekor rusa jenis Timorensis yang sudah siap menyambut kedatangan pengunjung. Latar panorama alam menawan ditemani kawanan rusa inilah yang menjadi daya tarik bagi sejumlah pasangan calon pengantin untuk mengabadikan momen foto prewedding di sini. Kalau dilihat sih jinak sebenarnya, jinak juga ada pawangnya. Sebenarnya jinak, terus asal nggak panik aja kitanya gitu sih. Iya, dari dulu rusa memang termasuk hewan liar. Namun, seiring berkurangnya populasi rusa di dunia akibat perburuan liar, sejak tahun 1960-an, rusa mulai dikembangbiakan secara modern. Rusa-rusa ini menghuni penangkaran Ranca Upas sejak tahun 1980. Dulu, jumlahnya hanya 7 ekor yang didatangkan dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Hewan yang dikenal sebagai pelari cepat ini ditempatkan di sebuah ruang terbuka hijau seluas 5 hektar. Pengunjung bisa mengamati secara langsung tingkah laku rusa ini. Eits, tapi jangan coba-coba mendekat sendirian ya. Harus ditemani oleh Pak Aep, sang pawang rusa. Bawa serta wortel untuk memancing hewan gesit ini agar mau mendekat. Cukup membayar Rp10.000 untuk satu kantung wortel makanan favorit si rusa. Nah, meski rusa-rusa ini sudah jinak, namun tetap harus berhati-hati ya saat akan menyentuh atau memberi makan. Ada trik yang perlu diperhatikan baik-baik nih. Harus tetap tenang, tidak panik, dan yang pasti jangan menyentuh tanduk rusa ya. Gak mau kan sampai kena serudukannya? Nah, ini dia pemirsa cara kasih makan rusa. Ya, harus dari atas seperti ini ya, jangan dideketin ke badan. Ya, coba lagi. Coba lagi ya. Nih, makan nih. Nah, kena lidahnya. Rusa-rusa ini hidup secara berkelompok. Jadi jangan heran ya kalau kemana-mana mereka selalu berjalan beriringan. Nah, untuk membedakan yang betina dan yang jantan cukup mudah. Sebab hanya rusa jantan yang memiliki tanduk. Setiap tahun, tanduk rusa ini akan tanggal dan bulu-bulu tubuhnya akan rontok. Seiring waktu, bulunya akan tumbuh bersamaan dengan munculnya tanduk baru. Nah, jadi manakala ini tanduknya tanggal, bulunya juga ikut rontok. Nah, jadi ini diperkirakan sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi ini rontok. Gundul nanti ya? Gundul. Ininya tanggal. Nanti begitu tanduknya mau tumbuh, bulunya juga ikut tumbuh. Kalau sudah menjelang siang, rusa-rusa ini suka sekali duduk bersantai di atas rumput atau berendam di kubangan lumpur seperti ini. Wah, santai banget ya kayak di pantai. Wah, Sule, kamu lagi santai-santai ya. Kamu kenal nggak nih sama si rusanya Santa Claus? Aduh, nggak kenal ya? Memang ya pemirsa, ngomongin soal rusa, kita tahu kalau rusa ini juga menjadi hewan yang menarik keretanya Santa Claus saat perayaan Natal. Kira-kira jenis rusanya sama nggak ya? Yuk kita lihat aja liputannya. Saat Natal tiba, Santa Claus akan berkeliling dunia mengantarkan hadiah untuk anak-anak dengan kereta yang ditarik oleh rusa terbang. Cerita rusa penarik kereta Santa Claus ini pertama kali muncul di tahun 1823 dalam puisi karya Clement Seymour yang berjudul Visit from Santa Nicholas. Seperti yang sering kita lihat di film-film bertema Natal, biasanya ada 8 rusa penarik kereta Santa Claus. Namun, rusa yang paling terkenal adalah Rudolph atau si rusa hidung merah yang diambil dari cerita fiksi karangan Robert L. May tahun 1939. Di dunia nyata, sebenarnya rusa ini adalah jenis rusa kutub atau disebut reindeer. Rusa Arktik habitatnya ada di kutub utara bumi.
Hewan bernama latin Rangifer tarandus ini dikenal tangguh, mampu berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Rusa kutub bisa bermigrasi sejauh lebih dari 200 km. Bahkan hewan ini bisa berenang dan mampu menyeberangi sungai yang cukup dalam. Nah, apa jadinya ya kalau segerombolan rusa hidup bebas berkeliaran di sebuah kota? Inilah yang menjadi pemandangan sehari-hari warga prefektur Nara di Jepang. Di kota ini, rusa dilindungi sebagai hewan yang dianggap suci sejak ratusan tahun lalu. Kala itu, membunuh rusa meskipun dengan tidak sengaja, ancamannya adalah hukuman mati. Kawanan rusa ini dikenal lucu dan ramah dengan kehadiran manusia yang kerap datang memberi makan. Meski jumlahnya ribuan, namun tak ada satupun rusa yang memiliki tanduk di sini. Tanduk rusa jantan memang sengaja dipotong agar tidak membahayakan pengunjung. Uniknya lagi, budaya masyarakat Jepang yang antri dan patuh rambu lalu lintas juga berlaku bagi rusa-rusa di kota Nara ini. Saat lampu merah menyala, rusa akan berhenti di tepi jalan. Ketika lampu tanda menyeberang sudah menyala, barulah si rusa akan menyeberang jalan di atas zebra cross, bahkan kadang bersamaan dengan manusia. Wah, patut diacungin jempol ya rusa-rusa ini. Memangnya pemirsa, hewan rusa ini merupakan hewan yang banyak sekali diburu untuk diambil tanduk dan juga kepalanya dan dijadikan pajangan. Padahal hewan rusa ini merupakan salah satu binatang yang dilindungi. Nah, jadi daripada terus memburu rusa yang jumlahnya sudah semakin sedikit, lebih baik nih pemirsa pajang yang seperti ini. Oke juga kan? Hiasan kepala rusa ini disusun dari puzzle berbahan dasar kayu triplek. Salah seorang perajin kayu di Bandung memulai usahanya ini sejak 3 tahun belakangan. Ia tertarik membuat aneka replika puzzle berbentuk kepala binatang sebagai pajangan di dinding. Untuk membuatnya, pertama cetak pola di atas kertas, lalu tempelkan dengan selotip di atas potongan triplek. Lembaran triplek ini kemudian dipotong mengikuti pola yang sudah ada. Agar permukaannya halus, kayu triplek diberi sentuhan amplas terlebih dulu sebelum dirakit menjadi puzzle. Walau terlihat sederhana, namun kerajinan ini butuh ketelitian dan keahlian dalam membuat susunan pola. Aduh pemirsa, ini dia nih serunya kalau lagi pasang 3D puzzle kayak gini. Soalnya ini masangnya harus teliti sesuai dengan urutan ukurannya. Kalau sampai salah pasang, nanti yang ada bongkar lagi deh jadinya. Seru juga ya. Saat dirakit, puzzle ini akan menghasilkan bentuk 3 dimensi. Nah, gimana pemirsa? 3D puzzle kepala rusanya sudah jadi. Gimana? Mirip kan sama aslinya? Dan bukan hanya kepala rusa pemirsa. Nih, ada lagi yang bentuknya kecil-kecil, hewan-hewan seperti ini. Juga lucu loh untuk pajangan. Apapun benda dan jenis binatang bisa dibuat replikanya dengan 3D puzzle ini. Seperti naga, anjing, rusa, dan lainnya. Yang pasti, ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan. Pajangan rusa 3D puzzle ini dijual seharga Rp125.000 saja. Nah pemirsa, kalau perburuan rusa sudah jelas dilarang.
Lain halnya dengan hewan bertanduk yang satu ini. Gak perlu diburu pun akan selalu tersedia di restoran ala Timur Tengah. Yang jadi favorit adalah hidangan kambing muda bakar. Resto ini hanya menggunakan kambing muda usia 3 bulan dengan berat di bawah 7 kg untuk memperoleh cita rasa daging yang empuk, gurih, dan rendah kolesterol. Daging kambing muda dibumbui dengan rempah-rempah pilihan yang didatangkan langsung dari Timur Tengah seperti bubuk kari dan kapulaga. Penggunaan rempah-rempah saat merebus daging kambing ini menjadi kunci untuk mengurangi bau perengus kambing pada masakan. Nah, saatnya bakar-bakar. Aroma bakaran daging kambing yang khas semakin bikin gak sabar untuk mencicipinya. Daging kambing lalu disajikan dengan 3 jenis nasi, yakni mandi, kapsa, dan biryani. Ketiga jenis nasi ini semakin menguatkan cita rasa kuliner Timur Tengah. Satu lagi nih kuliner Timur Tengah yang juga masih menggunakan daging kambing, shawarma. Makanan yang populer sebagai street food di negara Timur Tengah ini lebih dikenal dengan sebutan kebab di Indonesia. Shawarma berupa roti pipih yang diisi dengan irisan sayur, daging kambing, bawang bombay, dan tomat segar. Roti ini lalu digulung bersamaan dan dipotong. Ini dia pemirsa, sekarang sudah terhidang di depan saya kuliner dari hewan bertanduk, kambing. Yang ini nasi mix laham dengan 3 nasi yang berbeda, dan yang ini shawarma. Saya udah gak sabar mau cicipin, saya coba dulu ya. Yang pasti nih pemirsa, karena pakai kambing muda, jadi daging dan tulangnya ini empuk banget, gampang digigit, dan gak bau kambing lagi. Yang pasti nih ya, cita rasa bumbu Timur Tengahnya juga terasa banget. Pokoknya enak. Jangan ganti channel dulu pemirsa, abis ini kita bahas manfaat kambing untuk kecantikan ya. Stay tune!